Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 12 Matematika Wajib, yakni yang berjudul ukuran letak data kelompok yang difokuskan pada pembahasan kuartil, desil, dan persentil. Materi ini masih lanjutan di bab 1 statistika. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembahasan, kita awali dulu dengan membaca doa dengan harapan agar apa yang saya jelaskan nanti mudah untuk kalian pahami, serta kalian dan keluarga serta bapak ibu guru semuanya tetap diberikan oleh Allah kesehatan selalu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Pada pembahasan kali ini tidak usah berlama-lama, kita bahas langsung materinya khusus kuartil, desil, dan persentil data kelompok. Di pembahasan yang awal untuk ukuran letak data kelompok ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu kuartil. Yang kuartil kita bahas terlebih dahulu. Kuartil ini merupakan nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil itu terdiri dari 3 jenis, yaitu kuartil 1, yaitu nama lainnya kuartil bawah. Kuartil kedua itu nilai tengah atau dinamakan dengan median. Jadi median dan kuartil 2 itu sama. Sedangkan kuartil ketiga itu di nama lainnya itu kuartil atas. Ini contoh ilustrasinya. Di sini dapat kita lihat kalau X min itu kan data terkecil ya. Sedangkan X max itu data terbesar. Q1 ya kuartil 1 sampai Q3 kuartil 3. Kemudian untuk perumusannya kuartil data berkelompok ada 2 langkah-langkah untuk menentukan kuartil data berkelompok. Yang pertama, tentukan letak kuartil dulu dengan perumusan Q indeks ke I sama dengan data ke I/4 dikalikan I/1. Ini bukan tanda min ya, ini tanda hubung. Jadi seandainya kalau kita disuruh nyari Q3 ya ini akan di 3, otomatis yang ini juga diganti 3. N itu merupakan banyaknya data. Banyaknya data itu dengan datum sama ya, nama lainnya, atau N itu total frekuensi. Sedangkan untuk menentukan kuartilnya sendiri dirumuskan dengan Q indeks ke I sama dengan PB ke I ditambah I/4 dikalikan N dikurangi FKSI dibagi FI dalam kurung dikalikan P. Perlu diingat, ini sesuai permintaan. Seandainya disuruh nyari kuartil 2 ya, berarti I-nya ganti 2. PBI I-nya juga ganti 2. I-nya yang atas ini ganti 2, yang ini ganti 2, yang bawah juga diganti 2. Begitupun kalau I-nya 3 ya sama, I-nya yang dalam semuanya diganti di 3. Dengan penjelasan keterangan sebagai berikut. TB itu namanya tepi bawah. Kalau TBI, tepi bawah kuartil ke I ya. Kemudian kalau FKSI itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Maksudnya apa nanti kita bahas di contoh untuk lebih jelasnya. Untuk FI itu frekuensi kelas kuartil ke I, sedangkan P panjang kelas atau panjang interval. Sedangkan I-nya itu karena kuartil kan cuma ada 3 ya, berarti I-nya 1, 2, kalau tidak 3 ya. Contohnya sebagai berikut. Oh ya, ini ada kelupaan. Rumus panjang kelas jangan lupa, batas atas kurangi batas bawah ditambah 1. Contohnya diberikan data sebagai berikut, tentukan kuartil atas itu Q3 ya, dari data tes matematika 40 siswa kelas 11 IPA berikut ini. Nilai 40 sampai 49 banyaknya itu ada 4, 50 sampai 59 banyaknya data yang nilai seperti ini ada 5 dan seterusnya sampai jumlah total keseluruhan 40 data. Pertama-tama karena kita disuruh nyari Q3, maka kita tentukan dulu letak Q3 dengan perumusan I/4 dikalikan N+1. Karena nyari Q3 ya I-nya yang atas ini diganti 3. Kalau nyari Q2 ya ini 3-nya diganti 2 dan seterusnya. 3/4 N-nya tadi kan ada 40 data, 40 tambah 1 41, kalau dikalikan 3/4 ketemunya 30,75. Atau bisa juga tanpa N+1 ini kamu ganti N juga tidak apa-apa. Jadi langsung 40 dibagi 4 itu kan 10 ya, kali 3 berarti data ke 30. Sama saja, tidak ada masalah. Otomatis dilihat dari frekuensi kumulatif. Loh, frekuensi kumulatif itu gimana Pak? Frekuensinya seperti ini. Jadi 4, tulis di FK-nya 4. Kemudian 4 tambah 5, 9. 9 tambah 14,
23 tambah 10 33 sampai ke bawah 37 tambah 3 40. Ini namanya FK, singkatan dari frekuensi kumulatif. Otomatis Q3 terletak pada kelas keempat, yaitu interval 70 sampai 79. Loh, tahunya dari mana? Dilihat FK-nya. Carilah FK yang melebihi letak kuartil, yaitu 30,75. Contoh 4 dengan 30,75 kan lebih kecil 4, berarti bukan kelas ke-1 karena masih kurang. 9 juga masih kurang, 23 masih kurang. Oh, ini 33. 33 itu kan sudah lebih dari 30,79. Otomatis 33 ini dipilih karena sudah melebihi 30,75. Disinilah kuartil ke-3 atau kuartil atas. Ingat, perumusan tadi, kuartil, perumusannya kan seperti ini ya. I-nya jangan lupa diganti 3, ini yang dalam ganti 3, ganti 3, ganti 3, yang bawah juga 3. Kita coba menentukan TB3-nya terlebih dahulu. TB3, karena kita sudah ketemu kelasnya tadi 70 sampai 79, TB-nya ya 70 yang ini, kamu kurangi 0,5, ketemunya 69,5. Otomatis ketika kita nyari, misalkan kita nyari FKS3, hasilnya nanti seperti ini. FKS3 itu singkatan dari frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga. Jadi FK-nya bisa kamu tulis 4 tambah 5 tambah 14, hasilnya 23. Atau kalau kamu sudah nyari kolom FK, tinggal kamu cari atasnya pas FK, di atasnya ini sebelumnya yaitu 20 di 3. Kamu tulis itu sama saja. Oke. F3-nya di sini frekuensi kelas kuartilnya 10, ditulis 10, dan panjang intervalnya 70 sampai 79. Nah, ini bisa kalian kurangi 79, kurangi 70, terus ditambah 1, yaitu sama dengan 10. Atau kalau kamu kesulitan lupa dengan cara menentukan panjang kelas, bisa pakai cara saya yang dulu, ditata semua 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Ada 10, panjang intervalnya 10 ya. Kemudian pengerjaannya, rumus ini kita tulis lagi sambil kita masukkan nilai-nilainya seperti ini. Ingat, ini yang tadi saya tulis lagi di sini. Oke, saya masukkan ke rumus 3/4 M dan seterusnya ini. TB3-nya saya ganti 69,5, FKS3-nya saya ganti 23, sedangkan F3-nya saya ganti 10, dan panjang intervalnya P saya ganti 10. Sehingga nanti 69,5 ini masih tetap ya, 3/4N. Nah, 40 dibagi 4 kan 10, kali 3 30 ya. 23 tetap, 10 juga tetap, 10 yang P juga tetap. 69,5, 30 kurangi 23 kan 7 ya, dibagi 10 lah, 10-nya dicoret. Kalau 10 dicoret berarti 7 tambah 69,5, ketemunya 76,5. Sehingga diperoleh kuartil 3-nya itu 76,5. Itu untuk yang pembahasan kuartil. Berikutnya, yang kedua, bahas tentang desil. Desil itu apa, Pak? Desil ini merupakan nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Otomatis kalau menjadi 10 bagian yang sama, desilnya sendiri ada sampai 9, yaitu D1 untuk desil pertama, D2, desil kedua, dan seterusnya. Ilustrasinya seperti ini. Untuk menentukan letak desil itu pakai data ke I n plus 1 per 10, atau bisa pakai DI X indeks ke I n plus 1 per 10. Ini kalau dia data tunggal. Kalau data kelompok bisa menentukan letak desilnya pakai rumusan yang ini ya, I dikalikan n plus 1 per 10. I nya ini sesuai yang ditanyakan. Kalau ditanya desil ke 8 ya I nya ganti 8, ininya juga diganti 8. Oke. Dengan n nya menunjukkan banyaknya data. Untuk keterangan lebih lanjutnya seperti ini. Xmin seperti biasa data terkecil, Xmax data terbesar, dan seterusnya ya. Kemudian perumusan untuk desil data kelompok ya. Perumusannya langkah-langkahnya ada dua. Pertama, tentukan letak desil pakai perumusan data ke I per 10 dikalikan I plus 1. Ingat n nya tadi banyaknya datum atau banyaknya data ya, atau total frekuensi. Perumusannya hampir mirip dengan kuartil. Bedanya gimana? Bedanya gini dok. DI sama dengan TBI ditambah I per 10 lah. Kalau kuartil kan I per 4 ya. Kalau ini I per 10. Karena desil sendiri keterangannya itu membagi data menjadi 10 bagian. Makanya yang ini per 10.
FKSI-nya tetap sama, per FI sama, dikalikan P juga sama. Keterangannya sama kayak tadi, TB itu di bawah, FKSI itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ya. FI-nya frekuensi kelas desil ke I, P-nya panjang kelas, I-nya itu berkisar antara 1 sampai 9 bilangan bulat ya. Karena desil mentok sampai 9 ya wes terakhirnya 9. Kemudian contohnya seperti ini. Ini tadi ya, panjang kelas saya kira sudah paham semua. Tinggal batas atas kurangi batas bawah tambah 1 ya. Untuk contohnya diketahui nilai desil disuruh menentukan nilai desil ketiga dari data pada tabel berikut. Ini datanya yang 31 sampai 40 frekuensinya 5 dan seterusnya, jumlah total keseluruhan 40 data. Pertama, kalau disuruh nyari desil ketiga, kita cari dulu letak desil ketiganya itu di mana. Pakai perumusan seperti ini. Data ke 3/10 kalikan N+1, karena nyari D3 ya ini 3, kalau nyari D4 ya ini 4, dan seterusnya ya. 3/10, N nya tadi 40 data, 40 ditambah 1, 41, dibagi 10, dikalikan 3, itu ketemunya 12,3. Otomatis D3 itu terletak pada kelas ketiga, yaitu interval 51 sampai 60. Loh kok bisa Pak? Nah, untuk lebih jelasnya kita cari FK-nya. Kayak tadi ya, FK-nya ya 5 ya harus 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 5, 13, 13 tambah 6, 19, 19 tambah 9, 28, 28 tambah 8, 36, 36 tambah 4, 40. Cari FK yang melebihi hasil yang 12,3 ini. 5 kan masih kurang, oh berarti bukan kelas ini. 8 juga masih kurang, oh 13 Pak sudah lebih, oh berarti di sinilah letak desil ke 3. Seandainya ini misalkan ya 27, misalkan 27, cari yang lebih 27, ini masih kurang, oh ini Pak 28, oh berarti desil yang tadi menghasilkan nilai 27 terletak di 71 sampai 80. Oke, kalau sudah ingat rumusnya desil tadi kan, perumusannya itu sebentar, untuk sebelum ke perumusan desil ini kita cari TB3 nya dulu. TB kan 51 kurangi 0,5 ya, ketemu 50,5. FKS 3 sesuai perumusan tadi itu atasnya 13 itu oleh 8, di sini langsung 8, atau bisa kamu jumlah 5 tambah di 3. Sedangkan F3 ini 5 ya, yang ini F3. Kemudian P nya 60 dikurangi 51 kan 9, tambah 1 hasil 10 ya. Atau kamu hitung manual kayak tadi 51, 52 sampai 60, nanti totalnya 10 ya. Perumusannya ditulis seperti ini. Ini yang tadi saya tulis kembali ya. D3 sama dengan TB3 ditambah 3/10 kali N dikurangi FKS 3 dibagi F3 kalikan P. TB nya ditulis 50,5, kemudian 3/4, N nya tadi 40 ya, FKS nya 8, F3 nya 5, kemudian B nya 10 ditulis semua. Kemudian 40 dikalikan 3/10 itu hasilnya 12, min 8 nya tetap, 5 nya tetap, 10 nya tetap ya. 12 kurangi 8 itu 4/5, kemudian 50,5 nya tetap. Kemudian 10 kali 4 kan 40, 40 bagi 5 itu sama dengan 8 ya, hasil akhirnya 58,5, sehingga nilai desil ketiganya itu 58,5. Oke. Untuk bagian yang terakhir yaitu kita akan bahas tentang persentil ya. Persentil itu apa sih? Persentil itu jika data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, itulah yang dinamakan dengan persentil. Persentilnya sendiri karena ada 100 bagian yang sama, otomatis persentilnya cuma sampai 99 ya, sampai 99. Perumusan persentil data kelompok itu dirumuskan sebagai berikut. Langkah-langkahnya ada 2 ya. Yang pertama, cari dulu letak persentil dengan perumusan PI sama dengan data ke I per 100 kali N+1. I-nya ini menyesuaikan, kalau yang ditanya persentil ke 27 ya, I-nya ganti 27. N-nya itu banyaknya data. Perumusan desil sendiri itu dirumuskan hampir mirip dengan kuartil dan desil. Bedanya kalau persentil itu yang pernya ini itu diganti per 100. Kalau desil kan per 10 ya. Kalau kuartil per 4, selebihnya sama.
Dengan keterangannya ya sama, TBI itu tepi bawah kelas persentil ke I-nya per 100 kalikan N-nya itu banyaknya data, FKSI frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, FI-nya frekuensi kelas persentil ke I, dan B-nya panjang kelas. Dengan panjang kelasnya itu bisa pakai rumus yang sering kali dipakai, yaitu yang bawah batas atas dikurangi batas bawah tambah 1. Seperti apa contohnya? Ini contohnya seperti ini. Tentukan nilai persentil ke-60 dari data pada tabel berikut. Jadi berat badannya yang 41 sampai 45, frekuensinya 3 dan seterusnya. Kita awali dulu dengan nyari letak persentilnya dengan menggunakan perumusan yang tadi 40 ya. Kalau total frekuensinya 40, nah kita jumlah dulu seperti ini. P60 atau persentil ke-60 itu perumusannya I per 100 kalikan N plus 1 kan ya. Nah I nya diganti 60 karena yang ditanyakan persentil ke-60 ya. Data ke 40 tambah 1 41 dikalikan 60 per 100 ketemunya 24,6. Otomatis P60 terletak pada kelas ketiga yaitu 51 sampai 55. Nah ini dapatnya dari mana? Nah dapatnya itu ketika kita nyari FK seperti ini, sama kayak tadi ya, 3 tulis 3, 3 tambah 6 9 dan seterusnya. Nah kita cari data FK yang melebihi 24,6. Contoh di sini kan 3 masih kurang, 9 masih kurang. Nah 25 ini sudah lebih, berarti inilah nilai persentilnya di sini 51 sampai 55 karena 25 FK ini sudah melebihi 24,6. Oke. Kemudian setelah menentukan letak persentilnya, nyari TB ya, tepi bawah 51 kamu kurangi 0,5, hasil 50,5. Sedangkan FKS-nya diisi 9 ya, atau 3 kamu tambah 6. Seperti ini. F60-nya ditulis 16 dan panjang kelasnya 51 sampai 55. Kalau dihitung manual kan ya 5 kan, 51, 52, 53, 54, 55. Ada 5 atau pakai rumus ya tidak apa-apa ya. Kemudian selanjutnya penyelesaiannya gini, saya tulis lagi ya tadi ya, yang ini saya tulis kembali. Saya masukkan ke rumus persentil. Jadi TB60 ditambah 60 per 100 kalikan N dikurangi FKS 60 dibagi F60 dikalikan P. TB60 nya tak masukkan 50,5, kemudian 60 per 100 tetap tidak ada perubahan. 9 ini dari FKS 60, kemudian F60 nya 16. Setelah itu FKS 60 ini F60 nya 16 benar ya, kemudian dikalikan 5 ya, hasilnya berarti 50,5 ditambah 40 dikalikan 60 dibagi 100 itu hasilnya 24 dikurangi 9, yang lainnya masih tetap 50,5, 24 kurangi 9 itu 15 dibagi 16 dikali 5, hasilnya 50,5 ditambah 15 bagi 16 itu 4,6875, hasilnya 55,1875, sehingga persentil ke 60 nya 55,1875 ya. Ini jangan lupa dikali 5 tadi ya. Itulah sedikit uraian mengenai kuartil, desil, sama persentil. Demikian, semoga apa yang saya jelaskan ini mudah untuk kalian pahami dan tetap semangat, jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.